Shalom saudara-saudara, hari ini kita merenungkan Mazmur 105. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami percaya rahmat-Mu itu juga selalu baru, tersedia limpah bagi kami anak-anak-Mu. Termasuk rahmat dalam bentuk firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu. Amin. Saya bacakan Mazmur 105 ayat 1, 2, dan ayat 5a. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara, seorang narapidana yang baru keluar dari penjara selalu merasakan keresahan di dalam hatinya ketika harus kembali ke tengah masyarakatnya. Apakah aku akan diterima dengan baik? Apakah orang-orang justru akan menolakku? Nah saudara-saudara, Mazmur 105 ini ditulis di tengah suasana batin umat Israel yang seperti itu. Mazmur sejarah ini ditulis di masa-masa awal setelah bangsa Israel ini pulang dari negeri pembuangan. Ada keresahan, keraguan di hati umat. Apakah Yahweh itu mau sungguh-sungguh menyambut mereka lagi, mau memimpin mereka lagi? Bangsa ini butuh pengharapan, saudara-saudara. Dalam situasi seperti inilah pemazmur memberikan pengharapan dengan cara mengajak umat Israel untuk mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada sejarah bangsa mereka. Umat Israel diajak mengingat betapa Yahweh itu telah memimpin dan memelihara nenek moyang mereka dengan cara-cara yang ajaib. Terutama saat Allah itu menuntun leluhur mereka itu keluar dari Mesir, dari perbudakan Fir'aun. Betapa Allah itu telah mendemonstrasikan kemahakuasaannya dengan memukul Mesir lewat bermacam-macam tulah. Bahkan Fir'aun dan rakyat Mesir dipaksa Allah untuk memberikan bekal kepada Israel, harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Kemurahan dan kesabaran Allah juga ditunjukkannya ketika memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Nah saudara-saudara, mengapa Allah bersikap seperti itu? Karena covenant-Nya, saudara-saudara. Sejak awal Allah telah mengikat dirinya pada perjanjian kekal dengan Israel. Bahwa mereka akan menjadi umat-Nya, menjadi ahli waris tanah Kanaan. Sekaligus juga menjadi umat yang diutusnya untuk menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah saudara-saudara, dengan mengingat, bersyukur dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah di masa lalu itu, pemazmur ingin menggugah hati umat Israel agar mereka percaya lagi bahwa Yahweh itu pasti akan tetap memimpin dan memberkati hidup mereka sebagai bangsa. Karena kemurahan dan kesetiaannya itu sudah sangat terbukti. Jadi mereka tidak perlu ragu untuk pulang dan memulai lembaran hidup yang baru. Bahkan mengisi lembaran yang baru itu dengan sikap hidup yang bersyukur dan gemar menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah itu sebagai kesaksian bagi segala bangsa. Sudah bersyukur Israel memiliki Allah yang setia. Dan bersyukur juga Mazmur ini telah mengingatkan kita hari ini. Jadi jika kita pada saat ini atau suatu saat nanti dalam situasi hidup yang ingin bertobat dari dosa-dosa tertentu, ingin memulai lembaran hidup yang baru,
Mari jangan kita ragu untuk pulang, saudara. Kalau ada situasi atau ada orang-orang yang membuat kita resah, seperti narapidana yang ragu pulang tadi, mari kita ingat nasihat Mazmur 105 ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengingat-ingat perbuatan kebaikan Allah di dalam hidup kita di masa lalu. Dan terutama juga mengingat karya perbuatannya yang ajaib di kayu salib itu. Ia mati menggantikan hukuman dosa kita. Saudara, itulah yang harus kita ingat, ya. Kita syukuri dan kita ceritakan, kita saksikan kepada orang lain. Itulah caranya yang membuat kita bisa mantap untuk bertobat, pulang ke hatinya Allah. Apalagi saudara, di mata Tuhan itu, kita ini bukan narapidana, bukan. Kita ini anak-anak yang terkasih. Allah telah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang selalu rindu anaknya yang hilang itu pulang. Bahkan siap menyambutnya dengan pelukan, jubah kebesaran, kemuliaan, dan pesta yang besar. Sehingga di dalam Dia pengharapan kita pasti tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, mata rohani kami ini seringkali lebih suka memandang kepada kegagalan kami, dosa-dosa kami di masa lalu. Dan itu membuat kami ragu untuk melangkah ke depan bersama-Mu. Oh Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau itu di masa lalu sudah berulang kali menolong kami. Dan kemurahan-Mu itu akan terus setia menopang hidup kami selama-lamanya. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.